setelah Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. teman-teman semua yang mengawal kasus ini sampai hari ini. Saya tadi ke atas ketemu penyidik. Yang pertama akan saya sampaikan apa alasannya termohon terlapor itu tidak menghadiri permintaan keterangan tersebut. Jadi ada surat namun tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap, sehingga seharusnya kalau memang ada sesuatu yang disampaikan harusnya dilengkapi dengan dokumen. Jadi kalau memang dia kurang sehat itu kan harus ada keterangan. Itu biarlah penyidik yang ada di atas. Yang kedua, yang terpenting itu adalah saya membawa katanya kita khusus hari ini ke sini karena ada hal-hal yang penting yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan kepada penyidik terkait kemenakannya dia sendiri. Seperti apa biar dia yang menjelaskan. gimana Bang Edwin? Ya, jadi kehadiran saya hari ini kan tadi kalau sebelumnya niat saya mau sholat Jumat. Ya kan? Saya mau sholat Jumat di Polres begitu. Terus tadi ada yang bilang, "Bang, ini kayaknya si Anu kagak jadi nongol." Saya bilang agak peduli. Yang penting khotibnya ada. Kalau khotibnya nggak ada, saya nggak jadi sholat Jumat, Bang. Gitu. Saya ketemu Bang Fahmi kan benar. Sini kita ketemu. Saya juga pengen mampir kemari. Saya pengen nanya ponakan saya gimana keadaannya. Karena saya kan mau gimana pun saya bukan orang tua langsung lah. Saya bukan orang tua langsung. Saya ini paman. Saya juga sungkan untuk terjun lebih dalam. Tugas saya rasa saya cukupkan sampai kemarin ketika membantu menjemput yang alhamdulillah rusuh sayanya. Abang menurut abang Kalau sampai orang-orang. abang menurut abang pihak sana yang nggak hadir gak gentle nggak sih atau gimana bilangnya sakit? Ya kadang kalau kita sekolah aja mau izin sakit kita ngasih surat dokter, Bu. Minimal surat keterangan orang tua. Dulu saya sakit, bapak saya yang bikin tanda tangan. Anak saya yang bernama ini kelas sekian tidak bisa menghadiri kelas hari ini dikarenakan sakit, minimal orang tua. Lah ini kan kagak ada barang satu. Dokter kagak, orang tuanya kagak. Ini masih mau nanya, lu diaku anak apa kagak? Bang Edwin, kan tadi sempat juga nanya ke penyidik, alasannya adalah sakit kan, meski tidak disertakan dengan dokumen. Tidak disertakan. Bukan sakit, kurang sehat. Kurang enak badan, kurang garam badannya. Oke. Kurang Mungkin gurih. dikasih tahu nggak sih kurang enak badannya itu kenapa? Gitu. Kurang Apakah garam, Mbak, pernah kurang garam. pikirin ini Serius, kah? saya kagak tahu dia kenapa kurang enak badannya. Apa semalam habis main monopoli, saya kagak tahu. Oh iya. Kita mah anak sosmed. Kita mah anak sosmed, biar kata datua begini gitu. Minimal ya tadi saya bilang kalaupun sakit setidaknya secara legal formalnya kita pernyataan sakit itu datang dari mana gitu. Kita di kantor pun bilang sakit aja harus ada keterangan dokter. Apalagi kita berkaitan dengan pihak hukum. Jangan dibecandain, Bang. Hormatin aja. Kalau emang takut ya ngomong, "Pak, saya kayak kagak berani, Pak. Kira-kirinya saya takut dijegat sama yang rambut hijau." Saya kagak nongol, kagak nongol saya. Serius. Ini mungkin Bang Fahmi bisa jelasin lebih lanjut ya. Ya, Bang kalau- Edwin tapi Hadir. mengenal sosok Fadel sendiri kan? Berapa kali ketemu? Beji mana? Sempet kenal gitu nggak? Sempet dekat, ketemu atau apa gitu? Mungkin. serius. Ya akrab banget ya. Ya terkodel. Om jeruk jadinya yang keluar. Ada kekecewaan nggak sih Bang mungkin? Benar, kagak Bang, saya kagak pernah ketemu barang sekalipun. Ya, saya tahu juga di sosmed, di katamanya dia kan jangan adu ide dan otak dengan saya konten kreator. Gitu kan. Saya taunya mah dia konten kreator. Saya ketemu muka, saya mau foto. Beneran, saya mau taruh di IG saya ketemu artis. Saya ketemu belum pernah. Bang Edwin tapi Hadir. katanya dia bilang Bang Edwin pernah nelpon ke dia kalau Nyata belah mananya. Bentar nih. Ini gue ngelenong nih urusannya kalau kayak gini. Kagak pernah nelpon, Mbak. Kagak pernah, Mbak. Kagak Berarti pernah. nggak benar ya yang katanya Bang Edwin tuh nyerahin tanggung jawab lo. Astagfirullahaladzim, saya ngirain ponakan saya. Bah, mendingan si Sean dah. Ya kesebut, maaf. Ya, kadang gue udah ngomong. Kata orang. Ada. Jadi mungkin dia lagi panik sehingga membuat informasi seakan-akan adanya sesuatu dari pamannya Laura. Itu nggak benar. Saya yang banyak tahu. Ya, saya adalah bagian keluarga besar. Betul. Saya tahu persis. Betul. Tapi Bang, terkait abang ketidakhadiran saya jadi ini. kekecewaan sendiri nggak sih Bang? Karena mungkin mengulur-ngulur waktu juga. Ya, kalau saya melihat itu kan sebetulnya begini, ini kan panggilan permintaan interview atau klarifikasi atau permintaan keterangan. Jadi sebetulnya dia datang saja.
Tapi yang aneh membuat alasan yang tidak logis sehingga itu akan menjadikan masalah baru. Saya ingatkan di hukum ini ada, manakala seseorang itu dipanggil tidak mentaati panggilan itu ada pasal tersendiri. Itu bisa dikategorikan menghalang-halangi proses pemeriksaan atau proses hukum. Jadi kalau datang lah. Mungkin kalau memang takut ditemenin sama Edwin nanti. Ya, saya temenin. Kok? Iya, temenin datang. Kagak ada nih tadi. Kagak ada. Kagak ada nih. Alasannya juga kan karena kuasa hukumnya katanya lagi ada di Malaysia. Saya gini, kalau kuasa hukum di Malaysia kita nggak ngurus ya. Jadi gini, sebetulnya itu ada kewajiban ya. Jadi saya nggak akan menanggapi itu. Pihaknya sana lah katanya. Nanti tanyanya ke sana aja, Mbak. Terpenting dia menyatakan kurang sehat tanpa ada bukti kurang sehatnya itu seperti apa. Kurang enak badan kan. Kalau di kantor mah aduh lu kena potong lu. Nah, jadi kehadirannya itu saja yang saya tanyakan tadi, dan selanjutnya silakan tanya dengan Ibu Humas. Ya. Kapan dia akan datang dan dimintain keterangan. Yang paling penting, kami bukan meng-cross-check persoalan hadir tidak hadir itu nggak penting buat saya karena itu menjadi kewajiban, menjadi haknya penyidik. Tapi adalah mengantarkan pamannya Laura, karena mau bypass komunikasi sementara belum bisa dulu Ya. dilaksanakan gitu ya. Betul, karena tadi kan saya juga berpikir bahwa ini sudah ranah. Saya mah tukang kopi, jadi kagak ngerti hukum. Mendingan saya tanya sama Bang Fahmi. Bang Fahmi, saya boleh tahu nggak kira-kira update terbarunya seperti apa? Oh, kalau seperti itu, mending yang menjelaskan yang bersangkutan. Mas bilang ketemu Laura nih, bukan. Ketemu dari pihak PPA. Karena yang bersangkutan saat ini ya pihak PPA. Laura kan berada di bawah. Ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol, saya kan taunya di bawah perlindungan kepolisian. Bukan. Saya tahunya begitu bang, saya kan gak tahu, saya jualan kopi bang, kagak ngurusin hukum saya bang. Kemudian diinformasikan gitu sama Bang Fahmi juga bahwa nggak Win, ini itu di LPSK. Terus kemarin di Jamboree beda lagi. Saya kan juga cukup mengerti soal LPSK ini gitu, bahwa mungkin ada indikasi apa nih bang, kok sampai ada di LPSK? Biar apa ini anak? Karena saya pikir berada di bawah perlindungan polisi gitu kan. Begitu bang. Jadi kalau LPSK itu dalam proses perlindungannya itu adalah di unit perlindungan perempuan dan anak, dan itu atas permintaannya Niki biar ada ketenangan. Memang atas seizin daripada penyidik kepolisian. Jadi kita konfirmasinya kepada penyidik. Jadi kalau Erwin mau tahu keadaan kemenakannya, memang dia harus ke sini. Dia harus bertanya dengan penyidik yang ada di unit PPA. Gak ada kaitannya. Bang Fahmi mungkin kan malam bahwasannya kuasa hukumnya Sadar ini bilang ingin menantang Nikmir untuk minggu depan datang ke Polres, mungkin tanggapannya seperti apa sih mungkin? Maksudnya ingin mengajak Nikmir untuk datang menemui Padel gitu katanya. Saya jawabin boleh nggak bang? Saya jawabin bang ya. Gua aja dah, jangan adikku. Ya, pada ya ditantang Raja Macan, jangan. Harimaunya aja dulu, jangan Raja Macan. Jangan. Tapi Bang Edwin sedang datang ya? Hah? Jumat depan. Insya Allah kalau memang ini kita sholat Jumat lagi. Kita tunggu khatibnya datang. Kan sholat Jumat harus tunggu khatib. Kalau imam mah banyak bisa. Pengennya apa sih bang kalau ketemu tatapan muka? Apa Ketemu tatapan muka. Yang mau yang disampaikan, apa yang mau dilakuin? Saya cuma pengen ngedoain. Jadi kayak kan biasa ya kalau kita berdoain kan auzubillahi minasyaitonirrajim kan bismillahirrahmanirrahim. Doa saya gampang. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Nah buat yang tahu lanjutin dah. Kemarin saya ngomong kayak begitu, saya lanjutin ayatnya ketuker, saya ditegur. Saya manusia. Kalau saya kayak gitu saya kadang nyontek HP dulu. Oh ini doanya habis sholat begitu. Doa. Saya berpikir tindakan saya yang paling bisa lemah-lemahnya saya lakukan adalah mendoakan untuk yang terbaik. Itu yang saya minta untuk teman-teman semua. Kalaupun ada lagi, ini saya ngomong serius. Oke, tadi kan HP-nya ngumpet. Jadi gini, saya minta untuk semuanya jangan lagi jadiin bercandaan lah gitu. Ini bukan bercanda. Kita bicara soal anak yang harus dilindungi dari, lo tau musuhnya Arnold zaman dulu, predator. Dari predator ini jangan dilepas. Perkara dia belum terbukti, mari kita tunggu kita buktikan. Kalau memang salah, saya datang, bang minta maaf. Kan saya juga kagak ngatain abang.
Saya cuma minta keadilan ditegakkan. Saya datang ke polisi, gunanya polisi. Kalau hanya hukum rimba, saya gilas pakai motor bang. Gitu. Kalau ngikutin emosi ya, kan ada hukum. Makanya saya bilang ikutin aja hukumnya. Dan teman-teman sekalian saya minta jangan jadiin ini lelucon. Ini harusnya jadi awareness buat kita semua untuk, ayolah sadar dengan kita harus melindungi anak. Mau siapapun, nggak perkara ibunya, nggak perkara tetangga atau siapapun. Karena kadang itu hal yang sungkan dilakukan. Kita sungkan kalau ngeliat, oh ini anak ini begini, kita sungkan. Tapi itu memang anak harus dilindungi dimanapun. Dan ini saya harap ini jadi awareness untuk semuanya bahwa hal ini gongnya udah besar banget. Akhirnya sudah mulai muncul nih suara-suara bahwa iya ada kasus di mana saya baca sampai miris. Yang tadinya ini ngumpet, nggak mau speak up, ngelihat emak lemon nongol kayak gitu, pada muncul. Alhamdulillah mulai berani speak up, biarpun tetap dalam kondisi anonimus mungkin. Tapi mulai banyak yang cerita ya begitulah, saya miris lah intinya. Maksudnya mari kita jadikan momentum ini, ada banyak hikmah yang bisa diambil, ada banyak banget hikmah yang bisa diambil dari sisi keluarga, dari sisi hukum. Kita akhirnya lebih sadar tentang hukum perlindungan anak. Saya nggak mau ngomong undang-undang, nanti saya dipelintir. Bang Fahmi dah yang ngerti ngomong undang-undang ya. Gimana Bang Fahmi undang-undang hukum anak? Ya kalau menurut undang-undangnya perbuatan yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani itu adalah kejahatan. Jadi ini bukan main-main. Dengan ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Itu satu perkara yang dilaporkan. Kita tunggu ada perkara lain, tapi kita fokus pada satu masalah ini karena ini yang paling penting, karena ini yang bisa memberikan perlindungan kepada Laura. Seperti itu. Jadi makanya saya sama Nikita sama Edwin fokus dalam perkara ini supaya anak ini mendapatkan perlindungan secara maksimal. Perlindungannya bagaimana juga secara batinnya juga terlindungi karena banyak hal yang terjadi sebelumnya. Jadi seperti itu. Tapi saya katakan kembali, tidak ada persoalan percintaan itu. Ya ini. Aduh, astagfirullahaladzim. Itu yang sangat-sangat betul-betul. Astagfirullahaladzim. Yang dilaporkan apa, yang dibahas apa, yang saya laporkan itu Undang-Undang Perlindungan Anak, tindak pidana kejahatan terhadap anak kecil yang dilakukan oleh orang dewasa dengan ancamannya 5 tahun maksimal 15 tahun. Jadi tolong kalau tidak paham, tanya apa yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani supaya Anda tidak tersesat semua menyampaikan kepada masyarakat. Pengaruhnya ke LPSK nggak sih Bang untuk meminta izin mengundang ke? Enggak, jadi sementara masih pada proses di perlindungan perempuan dan anak. Jadi ada dinas tersendiri yang khusus ini, tapi dalam proses ini kita juga meminta supaya ada dari LPSK turun tangan. Bang Edwin, kalau perihal tadi cita-citaan itu apa nih Bang? gemes banget ya, gemes emosi. Ya bukan, ini bukan masalah kita mau merestui atau tidak merestui. Kalau kita kan, ya namanya orang pacaran ya, saya ngerti, saya pernah muda, saya pernah pacaran lah gitu. Tapi pacaran saya ketaker ceritanya gitu, jaraknya nggak jauh-jauh, kemudian juga nggak macam-macam amat lah gitu. Nah ini kan sudah ditemukan ada indikasi. Kita baru bicara indikasi dulu deh, karena kan kita belum, nggak akan dibuktikan nanti di saat persidangan. Saya nggak mau meloncat ke kesimpulan. Itu terlalu jauh, itu bukan ranah saya. Tapi kami keluarga menemukan indikasi bahwa ini not a romance, you fool. Jangan sebarin beritanya begitu. Apa mau mislead? Terus kemudian sempat ngomong soal ada aktor senior yang menyuruh untuk sudah nikahkan saja. Saya tantang, sebut Bang aktornya siapa biar saya sowan. Saya juga minta izin dari mana itu ceritanya pemikiran kayak gitu. Apa jangan-jangan si abang ini lagi ngebantalin orang. Jadi mungkin gini, supaya semua masyarakat ini juga paham, tidak diberikan informasi yang sesat dan menyesatkan. Saya tidak pernah berurusan dengan persoalan lain dalam perkara ini kecuali satu,